Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula orang hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan demikian. Pada masa-masa sekarang, banyak orang beragama, tetapi tidak beriman. Orang beragama biasanya
mementingkan ritus, hukum-hukum, aturan, cara berpakaian, tanpa mengutamakan makna dan penghayatan. Orang beragama lebih sering mengutamakan penampilan lahiriah. Sebaliknya, orang-orang beriman tidak tinggal pada tampilan lahiriah. Ungkapan batiniah dan relasi dengan Allah nampak dari tindakan mereka yang penuh belas kasih dan toleran terhadap sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menggambarkan tentang pesta surgawi yang diadakan Allah. Banyak orang diundang, namun mereka enggan untuk datang karena terlalu sibuk dengan berbagai urusan dan kesibukan. Ketika pesta kemudian dibuka untuk semua orang, ada yang datang namun tidak mengenakan pakaian pesta. Saudara-saudariku yang terkasih, semua orang diundang untuk menikmati perjamuan surgawi. Namun banyak orang tidak menanggapi undangan tersebut. Ada yang sibuk ke ladang, sibuk dengan pekerjaan dan lainnya. Bahkan ada yang tega membunuh utusan Allah yang datang mengundang. Salah seorang yang mengikuti pesta hadir tanpa pakaian pesta. Pakaian pesta di sini berarti sudah memiliki iman yang benar pada Kristus dan ketaatan yang terus-menerus yang dimungkinkan oleh kasih karunia Kristus. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta akan dicampakkan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beragama, kita semua diundang ke pesta yang diadakan Tuhan. Namun bukan berarti dengan beragama kita layak untuk berpartisipasi dalam pesta tersebut. Kita dituntut untuk mengenakan pakaian pesta. Kita dituntut untuk beriman dan hidup serta berkarya dalam iman tersebut. Sudahkah kita menggunakan pakaian pesta? Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami untuk selalu beriman kepadamu. Jadikanlah kami pribadi yang tidak mengutamakan tindakan-tindakan lahiriah dan selalu memenuhi undangan-Mu untuk berpartisipasi dalam karya Allah di dunia ini. Tuhan, mampukanlah kami dan taklukkanlah segala kelemahan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami
dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.